Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa anallaha yahfazuna wa dzurriyyatina ajmain muslimin wal muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa cacar monyet wa kullu fitnah wa minal munafikin wa minal zalimin wa busin wa doyir wa syarri sayatin wal jinni wal insi ajmain wa ainusu wa anallaha yarzuquna wa dzurriyyatina ajmain muslimin wal muslimat azza Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabahasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani derajat makam kita di sisi Allah makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan makin cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita maupun akhir hayat kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana orang yang cinta kepada Allah itu yaitu merasa nyaman, nikmat dia bersama Allah dan tidak merasa nyaman bila dia berada di sesuatu yang sifatnya tidak ada hadir Allah di dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah mendekati Allah itu ternyata tidak harus melulu melewati ibadah, tapi dalam hidup sehari-hari, yaitu pada saat kita menerima bermacam timpaan pada diri kita. Apakah timpaan itu berupa hal yang bersifatnya baik ataukah buruk? Yang baik apa saja seperti pemberian Allah atau firrizki, yaitu pemberian rezeki Allah. Maka bisakah kita bersyukur?
Bisakah kita melihat alam semesta ini bagian daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala? Memandang itu termasuk bagian daripada syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terutama lagi ketika kita merasa tertimpa musibah atau musibah yang sifatnya terus-menerus kita rasakan, yaitu penderitaan hidup, kemiskinan, kesusahan hidup yang kita alami, maka berarti kita terus-menerus disajikan Allah untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ada satu doa agar kita ditolong Allah, agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang doa itu seperti dalam layar kemarin, Allahumma ja'alna fi janabika wa ma'aka. Ya Allah, jadikan bagi kami, untuk kami, fi janabika, selalu di sisimu, wa ma'aka, dan bersama engkau. Subhanallah. Ya gulam, wahai murid-muridku, aina ubudiyatul haqi aja wajalah. Di manakah sebenarnya makna ibadah kepada Allah aja wajalah itu? Aina, di mana sebenarnya? Ini Syekh mengisahkan hari ini tentang hakikat ibadah itu apa. Hakikat ibadah itu apa? Hatta hakikatal ubudiyati wa kuzil khifayah fi zami umurika. Sebentar, hakikatal ubudiyah, berikan tentang makna hakikatal ubudiyah itu. Wa kuzil khifayah fi zami umurika, yang harus engkau pahami, dicukupkan bagi seluruh umurmu, hidupmu. Itulah ibadah. Subhanallah. Jadi hakikat ibadah itu seharusnya adalah seluruh waktu hidup kita beribadah kepada Allah. Itulah hakikat ibadah yang sesungguhnya. Selama ini orang memahami ibadah itu hanya mungkin sholat 5 waktu, saat berpuasa, saat naik haji, saat umroh. Tidak, kata saya, bukan itu saja. Seluruh hidup kita ini, waktu kita merasakan kita ini adalah bagian daripada kelompok orang-orang miskin, maka kita terima kemiskinan itu di hadapan Allah. Ya Rabbi, engkau tentukan kehidupan hamba ini dengan kadar diri hamba sekarang ini. Keadaan hamba yang susah, hamba terima sebagai ketetapan daripada engkau. Bila satu saat hamba menjadi orang yang kaya, hamba pun terima sebagai ketetapan engkau ya Allah. Begitu kita. Pada saat kita sakit, kita terima. Pada saat kita menerima nikmat, kita terima bil qada, sedikit atau banyak. Inilah makna ibadah yang sesungguhnya di dalam agama kita. Seluruh umurmu, anta abdun abaka min maulaka irji ilaihi wazul watawadi li amrihi bimtisali. Engkau itu adalah hamba Allah, ya, sebagai hamba Allah, min maulaka, dari Tuhanmu. Karena itu irji ilaihi, selalulah merujuk kepada Allah semua hidupmu. Ya, merujuk, apa merujuk? Hari-hari kita begini, duduk kita di suatu tempat melihat ikan di sumur, Bipai. Ini kawaku pancing nih, nah, ya kan. Lalu kita kembali, tapi aku memancing ini dapat atau tidak dapat, semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya merujuk langsung kepada Allah. Gagal mencapai sesuatu ataukah berhasil mencapai sesuatu, maka kita pahami, kita terima, kita rujukkan hati kita. Kita kembali, rujuk itu artinya kembalikan hati kita kepada Allah. Ya Allah, semua ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhan. Waktu bercermin melihat muka kita, ya Allah, inilah tubuh yang engkau adakan, tetapkan bagi diri hamba. Subhanallah. Ibadah terus kita, ibadah dalam sikap tanduk kita. Melihat istri kita,
itulah istri yang sudah ditetapkan Allah untuk diri kita. Subhanallah. Melihat anak kita, apakah anak kita pintar ataukah anak kita kurang pintar, kita terima. Inilah ketetapan. Masya Allah, ada anak kita pemalas di antara anak yang lain, sifatnya menentang kepada kita. Ya Allah, hamba terima ketetapan Engkau pada diri hamba. Subhanallah. Jadi beribadah terus kita pada saat itu. Subhanallah. Jadi beribadah tidak hanya mengucap la ilaha illallah saja. Yang utama itu pun sesungguhnya adalah pada hati kita, penerimaan kita kepada Allah. Bukankah ketika engkau mengucap la ilaha illallah itu hanyalah perban lisanmu saja? Inti daripada kalimat la ilaha illallah yang engkau ucapkan juga apakah engkau dapat merujukkannya kalimat itu di hatimu. Waalaikumsalam Habib Ibrahim Al-Habsi, ya kah? Alhamdulillah. Masuk. Alhamdulillah. Duduk, Bib. Padahal. Itu namanya merujukkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, wazul atau wazil. Tundukkan dirimu, hinakan dirimu selalu di hadapan Allah. Nah, kayak apa menghinakan? Bukan hanya ketika kita mengucap astagfirullahaladzim, tapi di seluruh hidup kita ada perasaan kita ini adalah orang yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perasaan orang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat kelebihan-kelebihan kita, meskipun kita menyadari kita punya kelebihan. Bipai Paloi pandai memancing, Bib. Pandai memancing Paloi. Di kampung ini tidak ada yang hebat daripada aku. Nah, itu kan bahaya tuh. Tapi hinakan dirimu. Aku tidak pandai memancing. Semata-mata jika itu adalah bisa aku lakukan, semata-mata juga anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, padahal sesungguhnya aku ini hina. Bahasa yang lebih tajam lagi dari hina itu ada. Apa bahasa yang lebih tajam? Tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, hambamu ini miskin. Meskipun orangnya mungkin kaya, Anda mungkin sebenarnya kaya. Mobil sudah 7 buah bisi, Bib. Hah? Ya, Bib. Tambah mobil mainannya, Bib, 6 buah. Bib. Tapi tetap berhadapan ketika apalagi waktu berdoa. Ya Allah, hambamu ini adalah miskin. Hambamu ini adalah orang yang fakir, yang selalu berharap pertolongan Allah. Nah, kayak apa jiwa kita kayak itu? Itu artinya orang yang marifatullah. Bukan hebat berdebat marifatullah itu. Bukan hebat bisa menjelaskan A dan B. Tidak. Tapi sebenarnya menyadari di hatinya rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi pelajar santri, belajar ilmu nahu, ilmu syaraf, bukan menjadikan dirinya supaya lebih hebat dari orang, tidak. Hafal Al-Quran, menghafal hadis, bukan berarti menjadikan dirinya hebat dari orang lain, tidak. Ilmu-ilmu itu ada dipelajari untuk supaya mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ilmu hanya alat. Yang namanya ilmu hanya alat. Ketika seseorang sudah mencapai pada titik ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu menjadi tidak berguna lagi baginya. Itulah yang disebut dengan irfan. Seperti irfan itu ialah perasaan hina dina selalu di hadapan Allah. Nah, itu irfan itu namanya. Jadi di atas ilmu itu apa? Irfan namanya. Ini penting, yang kurang disadari kita kebanyakan. Watawadu li amri bil imtisali.
selalu tawadu. Tawadu artinya menundukkan. Tawadu menundukkan diri pada semua perintah Allah, jangan ditentang. Nah, kayak apa itu? Sholat, sudah sholat kerjakan. Jangan, kalau memang tidak mengerjakan sholat, tidak usah dikerjakan sholat. Jangan sudah tidak mengerjakan sholat dihina-hina lagi sholat. Nah, itu membatalkan syahadat tuh. Sebenarnya sholat nih sia-sia, Pak. Kalau tidak tahu makna yang di dalamnya, Pak, menghina-hina. Sudah terima aja apa adanya. Sami'na wa ata'na. Bila tidak mengerjakan diam, lebih bagus mengerjakan yang sebenar-benar tawadu, mengingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalau seorang orang belajar ilmu hakikat katanya, ilmu tasawuf katanya, ya lah, entah benar-benar tasawuf atau tidak yang dipelajarinya kan, ujung-ujungnya apa? Tidak sholat. Bahkan ketika ada orang sholat dihinanya orang, iyalah guru, maaf aja guru, dihinanya kayak apa aja guru? Nah, maluasi luang burit di sini bahasa Banjar, maluasi luang burit itu jajar kesan apa aja, ya kalah, astagfirullahaladzim. Kalau pakai hukum fikih, kufur namanya itu. Lihat kitab Fathul Mu'in, fatwa Syekh Abu Zakaria, bagaimana bahwa orang yang menghina sholat itu kufur hukumnya. Bahasa lain, kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani, batal syahadatnya, batal syahadatainnya. Nah, untung aja ada, makanya kita ini dalam sehari itu 5 waktu sehari kan yang sholat, supaya apa? Membaca syahadatain. Kenapa? Karena hari-hari kita kadang-kadang bisa membatalkan syahadat kita. Bahasa kerasnya kufur, membawa kekufuran. Ibadah itu tidak boleh, syariat agama itu tidak boleh dihina. Bila menghina sama membatalkan syahadatain. Na'udzubillah min dzalik. Maka tawadulah kepada Allah dan terhadap perintah-perintah Allah yang ada di dalam syariat agama kita. Menghormati barang, biar tidak sembahyang masih mending menghormati. Jangan menghina orang sholat. Muntong-muntong belajar apakah? Ilmu apakah? Lah gurulah itulah. Walinahyihi, dan larangan-larangan Allah. Bintihai waliqadaihi bis-sabri. Mungkin engkau berat terhadap larangan Allah itu, tapi sudahlah, ada amal soleh yang harus kamu lakukan terhadap larangan itu, namanya as-sabru. Lebih tinggi lagi kalau ingin lagi amal yang hebat tadi itu ridho fil qada, ridho terhadap ketetapan Allah. Ini hebat lagi liqadaihi. Ya bahasa awamnya sabar, di atas sabar itu ridho fil qada. Puasa, ujar paloi, aku ini tidak begitu tahan puasa nih. Alibana bibai. Banyak orang puasa sekarang ada paloi waktu bibai. Jangan diakal-akali juga puasa lah kayak paloi. Pas bulan puasa, bibai, pas bulan puasa buka orang kan biasanya ada tuh lah bunyi serena itu kadang lah set. Paloi tidak mau buka, bingung garbus kenapa tidak mau buka, tunggu aja. Sejam-jam lagi aku buka aja. Kenapa jadi sejam-jamnya buka? Aku siang tadi itu mengambil jar sejam jar ada aja. Jadi aku tambahin sejam nih bukanya bibai. Nasib juga palu ini lah. Nah, itu mah ada namanya di dalam syariat agama. Lah bahaya amne. Tapi jangan dihina. Tidak tahan kita dengan puasa, sudah kita jalani saja. Itulah amal soleh. Sabar. Oh, kalau sudah sabar, dosa lagi dipakai sabar. Ridho fil qada. Belum datang Ramadannya lagi, tahun depan sudah hati kepingin bulan Ramadan. Indahnya ketetapan yang ditetapkan Allah pada diri kita, subhanallah. Nah ini tapi didiamkan aja, jangan dikisah-kisahkan dengan orang.
rahasia di dalam hati. Nah, itu namanya rahasia diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelaksanaan. Wal mu'afaqah, perlu pula engkau serasi ijatama laka haja tamat ubudiyatuka. Bila engkau sampai lagi setelah itu engkau muafakah, berserasi dengan syariat yang diajarkan Allah kepadamu. Artinya perintah dan larangannya dilaksanakan sudah, ya kah? Tinggal menserasikan dalam hidup hari-hari kita, dalam hidup lini kehidupan kita, mengisi tadi itu dengan nilai-nilai amal soleh atau yang disebut dengan ibadah. Subhanallah. Lisaidika, itulah ibadah bagi Tuhanmu. Wajaat kaminkul kifayah, maka sempurnakanlah kifayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mal kifayah, apa itu kifayah? Kifayah itu kecukupan, mencukupi. Jiwa kita hanya kepada Allah. Dalam bab bahasan ini Imam Qushairi ada membahas tentang babul kifayah lil makna pensucian diri adalah seperti firman Tuhan, waqafa billahi wakila, waqafa billahi sahida, waqafa billahi hasiba. Itu di dalam Al-Quran semuanya. Coba lihat. Waqafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil di semua urusan. Jadi bagaimana itu? Itulah arti tawakal. Jadi kalau kita pandai tawakal dalam hidup hari-hari ini, berarti kita terpenuhi firman Allah tadi, waqafa billahi wakila, waqafa billahi sahida, cukuplah Allah sebagai saksi bagi kita yang mengetahui kita ini baik dan tidak, hanya Allah, bukan manusia. Makanya kalau orang riya, takabur, sombong, ujub, dia tidak bisa mengamalkan kalimat ini, waqafa billahi sahida. Kenapa? Karena tidak cukup, rupanya dia masih minta puji manusia. Waqafa billahi hasiba, siapa yang menghitung segala amal-amal seseorang? Allah, bukan manusia. Waqafa billahi hasiba, subhanallah. Nah, cuma sering ini bacaan yang sering di amalan-amalan lah, di wirid-wirid, waqafa billahi wakila, ya kan? Nah, ternyata di dalam agama bukan sekedar diucapkan itu, tapi diamalkan sehari-hari. Alaihissallahu bikafin abdahu, apakah atau bukankah Allah yang mencukupkan, yang menjadikan kalian itu hamba Allah Subhanahu wa taala? Maka menyadari diri kita, status diri kita sebagai hamba Allah, lalu hanya ingin mengabdi kepada Allah, mana pada bujur jiwa seperti itulah status jiwa yang sempurna, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam arti ubudiyah seluruh kehidupan kita. Subhanallah. Ijazahta ubudiyatuka lahu ahbaka, maka bila sempurna ubudiyah itu berarti engkau sudah menunaikan makna engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kelak? Nah, habis dah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat dimaknai dalam hidup kita, mudah-mudahan kita amalkan ya, setidaknya sedikit demi sedikit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.